Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sikarti dengan NIM 283-2019. Saya dari jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Elektro kelas A, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah dasar sistem kendali dosen pengampu Ibu Desmira STMT. Nah, sebelum kita mengerjakan soalnya, mari kita baca peraturan dalam pengerjaan soal. Peraturan pertama, kerjakan soal berikut pada lembar jawaban yang telah disediakan. Tuliskan nomor soal sesuai dengan yang tertera pada soal. Yang kedua, dilarang menggunakan segala bentuk alat komunikasi. Ketiga, apabila ditemukan jawaban yang sama atau identik dengan mahasiswa lain, ujian tengah semester atau UTS, mahasiswa tersebut pada mata kuliah ini dianggap gagal atau tidak ada ujian ulang. Nah, adapun soal-soal ini terdiri dari 5 buah soal. Yang pertama, mengapa dalam pengukuran diperlukan instrumen pengukur? Yang kedua, gambarkan diagram sistem pengendalian temperatur dari suatu setrika otomatis dan jelaskan. Yang ketiga, gambarkan dan jelaskan diagram sistem pengendalian jelajah mobil. Yang keempat, jelaskan sistem pengendalian yang terdapat pada karburator motor atau mobil. Yang kelima, berikan contoh dan penjelasan tentang aplikasi teknik kendali di dunia industri. Oke. Di sini saya akan menjawab menggunakan presentasi PowerPoint. Langsung aja. Nah, pertanyaan pertama, mengapa dalam pengukuran diperlukan instrumen pengukur? Jawabannya adalah, secara umum, instrumen STI itu mempunyai beberapa fungsi utama. Fungsi utama instrumentasi adalah sebagai alat pengukuran, sebagai alat analisis, sebagai alat kendali, serta sebagai alat perekam atau recorder terhadap suatu peralatan. Nah, jadi instrumen ini mengapa pengukuran itu diperlukan? Karena emang itu adalah sebuah fungsi dari instrumentasi itu sendiri. Nah, yang kedua, pertanyaan kedua yaitu gambarkan diagram sistem pengendalian temperatur dari suatu setrika otomatis dan jelaskan. Nah, di sini ada sebuah gambar di mana ketika saklar temperatur itu akan memiliki elemen pemanas. Nah, tegangan listrik akan masuk ke sini dan setrika ini akan menjalankan atau akan berjalan ke temperatur, dan temperatur ini akan diatur oleh saklar temperatur. Di mana penjelasan di sini adalah suatu setrika listrik secara termostatis mengatur panas yang dihasilkan pada setrika. Nah, masukan ke sistem tersebut adalah suhu acuannya yang diset secara tepat oleh termostat. Nah, sedangkan keluarannya adalah suhu yang dihasilkan sebenarnya yang bisa dideteksi dengan cara pengukuran temperatur. Nah, apabila termostat itu mendeteksi suhu keluaran lebih kecil dari masukan, arus listrik itu mengalir dan memanaskan elemen pemanas hingga suhu itu menyamai acuan dan secara otomatis arus akan terputus lagi. Nah, begitu ya. Nah, untuk pertanyaan ketiga, yaitu gambarkan dan jelaskan diagram sistem pengendalian jelajah mobil. Berikut ini adalah gambar sistem pengendali jelajah mobil, di mana yang pertama itu ada aktuator, kemudian aktuator ini akan pergi ke karburator. Nah, setelah karburator ini di sini ada torsi usikan, di mana torsi usikan ini akan mengalir ke mesin dan beban dengan rumus I 1/3S ditambah 1 dan akan menghasilkan kecepatan kilometer per jam atau V per S. Penjelasannya di sini adalah dalam berkendaraan di jalan raya, terkadang itu ada pembatasan untuk kecepatan berkendara. Nah, misalnya rambu hanya mengizinkan 40 km per jam. Dengan adanya rambu tersebut, setiap pengendara harus mematuhi dengan cara memelihara supaya kecepatan kendaraan berkisar pada angka tersebut. Nah, sebagai alat untuk memonitor biasanya dipasang speedometer dan acuannya adalah kecepatan 40 km per jam. Nah, apabila terjadi penyimpangan antara yang tercatat pada speedometer terhadap kenyataan kecepatan kendaraan, maka pengendara senantiasa itu berusaha untuk melakukan pengendalian larinya kendaraan dengan menambah atau mengurangi kecepatan putaran mesin. Nah, proses yang dilakukan pengendaraan tersebut secara tidak langsung itu mensinergikan beberapa komponen yang berpengaruh terhadap sistem kendali jelajah kendaraan. Nah, selanjutnya pertanyaan keempat, jelaskan sistem pengendalian yang terdapat pada karburator motor atau mobil. Nah,
Jawabannya adalah charcoal canister adalah suatu kanister berisi arang pada sistem pengendalian penguapan yang digunakan untuk memerangkap uap bahan bakar untuk mencegahnya keluar ke udara bebas. Nah, pemisahan uap atau zat cair ini digunakan untuk mencegah bahan bakar cair memasuki kanister berisi arang. Nah, pembersih udara digunakan untuk menyaring udara yang masuk ke engine untuk membersihkan kotoran dan debu. Nah, pompa bahan bakar ini memindahkan bahan bakar dari tangki bahan bakar ke ruang pelampung karburator. Nah, karburator sendiri yaitu mensuplai campuran bahan bakar atau udara yang tepat ke engine pada semua kecepatan dan semua kondisi beban yang membantu kehidupan mesin yang dingin. Nah, penyaringan bahan bakar ini memisahkan benda-benda asing atau kotoran dari bahan bakar. Saluran uap menghubungkan pipa ventilasi tangki bahan bakar ke kanister berisi arang melalui pemisahan uap atau zat cair. Nah, tangki bahan bakar ini menampung persediaan bahan bakar. Saluran bahan bakar ini menghubungkan tangki bahan bakar ke karburator melalui pipa bahan bakar dan saringan bahan bakar. Nah, pertanyaan terakhir yaitu tentang berikan contoh dan penjelasan tentang aplikasi teknik di dunia industri. Nah, jawabannya adalah otomasi atau dalam bahasa Yunani kuno berarti self-dictated atau disebut juga kontrol numerik biasanya digunakan untuk mengendalikan suatu sistem. Contoh, otomasi suatu komputer yang mengendalikan mesin dan proses industri yang bisa mengurangi keterlibatan manusia dalam proses bersangkutan. Nah, proses otomasi dalam bidang industri ini menempati posisi selangkah di depan mekanisasi. Nah, pada proses mekanisasi ini biasanya dibutuhkan manusia sebagai operator mesin. Nah, sedangkan pada otomatisasi akan mengurangi keterlibatan manusia sebagai operator. Nah, keunggulan dari otomasi adalah kesalahan akibat human error bisa lebih dikurangi, ketelitian yakni besaran yang berhubungan dengan pencapaian hasil terhadap target, maupun ketepatan yang berarti keterulangan suatu proses akan lebih terjamin. Nah, kemudian untuk dunia industri, produktivitas akan semakin meningkat. Perbandingan mikrokontroler dengan PLC atau Programmable Logic Controller, di mana mikrokontroler lebih murah, fleksibel, relatif, dan sulit dalam hal programming. Wiring yang rumit, kecepatan eksekusi tinggi, dan dapat menghasilkan alat yang jauh lebih canggih. Nah, selanjutnya, sedangkan PLC ini harganya mahal, kemudian programming learning sederhana, cocok untuk industri, dan kecepatan eksekusinya lebih rendah. Microcontroller sendiri adalah piranti elektronik berupa IC atau Integrated Circuit yang memiliki kemampuan manipulasi data atau informasi berdasarkan suatu urutan instruksi program dalam sebuah struktur mikrokontroler. Akan kita temukan juga komponen-komponen seperti prosesor memori, clock, dan juga lain-lain. Nah, kemudian contohnya itu pada hari kedua Rabu besok, Routech ini khusus akan diisi dengan lomba antar robot dari 7 perguruan tinggi lain. Nah, masing-masing perwakilan perguruan tinggi ini akan unjuk kebolehan mendemokan produk-produk robot mutakhir yang dimiliki. Acara ini direncanakan akan mendapat apresiasi yang cukup bagus dari para pecinta robot di tanah air. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan saya mengenai jawaban dari ujian tengah semester mata kuliah dasar sistem kendali. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.